Oke guys, welcome back to my channel. Baik lagi sama gue Cakra, dan seperti biasa di sini gue nggak sendiri, gue udah ditemenin sama teman gue. Ada Rudy. Ya. Ngapain lagi sih? Lu ada di kontennya Cakra, mau ngapain sih bang? Ya, ini kita baru bikin konten lagi setelah video kita yang terakhir kemarin yang 8 bulan lalu. Judulnya apa sih? Gue lupa deh. Ah enggak, udah itu mah parah Ya, judulnya. pokoknya tentang yang ada gue. Jadi untuk yang kali ini kita bakal agak sedikit berbeda, ya. Jadi di sini kemarin kita udah open Q&A sebenarnya di Instagram masing-masing, dan di sini udah ada beberapa tema yang bisa kita bahas. Dan lu nggak tahu kan tema dari netizen gue, dan gue juga nggak tahu dari netizen lo. Ini bapak-bapak mau arisan, mohon maaf. Kita langsung kocok aja lah biar nggak lama-lama lah durasinya. Dua ya. Oke. Dikocok-kocok anjing. Oke, keluar. Kan susah kan? Nah, ini waktu itu kertas lu kan? Oh iya, ini kertas gue ya. Ya udah lo aja yang buka, tapi gue juga nggak ingat apa tuh. Banyak soalnya. Gimana soalnya? Temanya tentang Sebutin. apa? Masa sekolah, kenakalan dan hal yang dirindukan. Oke, berarti tema kita kali ini adalah tentang membahas masa-masa waktu zaman sekolah. Sekolahnya SMA, bebas, SD. Kayaknya kalau misalkan ngambil masa sekolah, kayaknya anak-anak SMA deh. Karena kan kalau kata orang, masa-masa paling indah itu masa-masa SMA. Nggak ada tuh masa-masa paling indah masa-masa SMP atau SD. Lupa gue masa SD gimana ya? SD udah kenal apa sih? Belum kenal apa-apa. Paling SD kenalnya Bintang Sobo, Tutang, enggak? Oke, kita ngobrol soal masa-masa zaman SMA nih. Lu masuk SMA tahun berapa, Dok? Lu lahiran tahun berapa sih? 97, berarti SMA tuh 2012. Masih muda dong gue. 2012 lu baru masuk SMA. 2013 gue udah lulus karena usianya ya lebih Tuaan tua ya, gua. ini Terima kasih. tuir. Nah, kalau misalkan ngebahas masa sekolah, gini deh, gue tanya duluan sama lu. Hal apa yang paling lu ingat atau berkesan di masa-masa lu zaman masih SMA? SMA. Selain nipu cewek-cewek ya? Enggak lah, itu mah nomor sekian. Oh iya. Kalau pertama masuk kan biasanya kan ospek gitu kan. Kelas 10 tuh gua botak cuy, celana baju gombrang, celana gombrang. Wah anjir, kalau sekarang kan memang stylenya kayak gitu kan, gombrang. Kalau dulu kepala botak, nah tarang gua lega kan. Waduh lu gila banget. Kalau kenakalan yang lu pernah lakuin zaman SMA apa tuh? Ntar ada gue nonton nggak? Nggak, dari kawan. Kenakalannya biasa sih mungkin kenakalan remaja lah. Kita kalau di Bandung, lo SMA di Bali kan? Nah nih kelasnya di Bali mungkin Gue beda. lulusan Bali, jadi kita mungkin agak sedikit berbeda culture-nya. Habitnya mungkin beda. Habitatnya Iya. kalau di Bandung tuh SMA-nya terkenal sama tongkrongan anak-anak warung bro. Anak-anak warung. Kalau di gue tuh ada, wah kalau sebutin janganlah. Gue masuk warung itu, komunitas warung maksudnya. Kelas 2 SMA udah main. Yang ambil satu, jemputnya Ya, satu. dulu, bentar dulu. Oke, kecepatan, sorry guys. Gue baru dikasih motor kan sama orang tua kan. Biasalah anak motor, maksudnya anak SMA dikasih motor, pengen dong bonceng cewek, ya nggak sih? Ih keren banget gitu, meskipun motornya yang metik zaman dulu lah. Ya, masih Vario yang gede bukan sih? Bukan anjing, itu mah udah Motor baru apa? itu mah. Gue pakai Shogun. Shogun di Shogun bukan metik, anjing, bebek. Bebek maksudnya, itu dia. Sejak kapan Shogun jadi metik? Lanjut. Kalau kenakalan sih mungkin kayak biasalah baru mengenal cewek kan, kelas 2. Tapi gue dulu punya pacar dari SMP. Kelas 3 SMP itu gue jadian. Dan konyol sih menurut gue. Kenapa coba? Gue kayaknya dari dulu deh. Gue tuh kayak mungkin bukan nikung kali ya. Jadi kan teman gue nih suka. Ini udah kebaca arahnya. Dengerin dulu. Oke. Salah paham kan? Oke. Jadi teman gue tuh suka sama teman SMP dulu nih. Boleh nggak gue nebak dikit? Siapa? Nebak dikit alurnya, maksudnya alur ceritanya. Ya, jangan dulu lah, beda lah. Enggak, karena gue udah feeling nih apa yang terjadi selanjutnya. Jangan dulu. Iya. Ini malu ceritanya. Ada teman Aing nonton, maaf ya kalau misalnya nonton. Ya jadi Tenang men, gue bakal bantuin lu. intinya jadian, mereka tuh jadian. Nah si cowoknya teman gue SMP kan, cowoknya temen gue dari kecil. Oke lah gue jodohin, gue conglangin kan. Nah nyambung kan kejadian tuh. Si ceweknya curhatnya ke gue, karena kan teman SMP dong, teman sekolah gitu. Iya. Ya, kita kenal baik, kenal deket. Nah deket curhat. Ya gue mah gak nutup. Mungkin dulu ya pemikiran SMP ke SMA kan beda.
dia curhat apa yang diceritain mungkin wah parah nih cowoknya, bahkan temen gue kan oh nggak bisa gitu dong, masa cewek diginiin, so ngebela. Udah gitu gue akhirnya gini, yaudah mending putusin aja. Putus sama mereka. Nah yang konyolnya gitu, Aing sempet ketahuan. Jadi ketawanya gini, gue ceritanya kan kalau dulu anak-anak rumah tuh pada nginep nih di rumah satu temen gue di rumah ya. Nginep bareng, ya biasalah anak-anaknya masih zamannya main PS. Gue lagi chattingan sama si cewek itu, pacarnya temen gue kan, chattingan, dia masih curhat. Gue bilang jangan dulu chatting, ada dia. Cowoknya, si cowoknya. Kan gue chatting gini ya, tiduran nih pada main PS kan. Nah gue meluk bantal sambil tidur, kebayang gak sih? Iya, kebayang. Sonjoran lah. Teman Aing ngeliat dari belakang dan dia nggak ngomong awalnya. Jadi ya udah nggak tahu kan. Pas beberapa bulan kemudian atau ya pokoknya setelah lama dari situlah, dia bilang, "Di Aing putus, nuhunnya sok curhatnya lanjutin weh." Lah, tar dulu kenapa cok? Sebut tidak apa-apa. Tar dulu kenapa? Ya kan lu mana cenah. Mana kan sering curhatkan sama ceweknya kan. Dan mana juga kan yang nyuruh putus. Anjing ketahuan dong Aing, udah lahirnya kan putus di situ. Jadian sama gue. Nah dari kelas 3 bangsat ya, udah ketahuan, udah putus masih juga ya udah tetap jadian lanjut anjing. Oke. Tapi dari situ betul lo. Oh iya. Sekarang lo nitip ambil minum di kulkas. Ambil teh kotak terus. Sorry guys, iklan dulu. Terus dikat aja. Kita sambil aja kok. Nah itu kan gue jadian kan. Lama loh. Nah dari pertama masuk SMA gue jadian sama dia yang masih SMP. Kelas 2 pun masih jadian. Nah kelas 2 biasa kan udah pisah sekolah tuh jauh, dia di daerah Buah Batu di daerah SMP gue kan belakangnya. Sering antar jemput kan, cuma memang jarang ketemu pun kayak buat jemput doang atau kan makan bentar udah. Nah mungkin kan gabut lah ya dulu, mungkin anjing ketemunya cuma gitu doang gitu, maksudnya nggak ada apa-apa lagi ya. Apa yang lo expect dari anak SMP pacaran? Bos lah antar jemput gitu kan. Jadian lagi lah gue sama anak di SMA ada 7, jadi punya 2. Nah udah 2 dan berselang nggak terlalu lama sih, jadian lagi sama yang di luar sekolah. Ada lagi jadi 4 total. Dan di situ gue capek bener sumpah. Dan gue harus mikirin kayak gini contohnya nih. Nah kan gue sekolah nih. Nah hal yang pertama gue anterin dulu pulang nih si cewek yang satu sekolah sama gue kan SMA. Anterin dulu pulang, dijemput yang di sekolah sebelah. Nah itu anterin lagi pulang. Kan Sarah tuh yang gue sampai mau arah ke bapaknya lah. Udah dia lu pulang. Ini ya lagi latihan jadi Gojek ya? Dulu kan belum ada Gojek. Iya. Kan yang nyiptain lo inspirasinya. Lanjut. Udah gitu dia nyampe rumah, gue jemput lagi yang di Buah Batu, gue anterin pulang lagi. Udah itu doang. Anak SMA-nya kan cewek, tapi selebihnya yang gue penasaran malahan apa coba? Lu sama temen lu itu sampai sekarang masih temenan apa enggak? Wah masih teman baik sih, sobat baik banget. Sampai sekarang pun dia masih ada minjem uang. Dari balikin enggak, belum. Tabungan gue di situ banyak, lumayan. Dan kalau misalnya gue ngumpulin sampai sekarang, kalau bahasa Sundanya gini, mana inget tuh bahala mah tukang tikung mana? Oh anjing, itu kan langsung tuh enggak tuh kan itu mah bercanda. Maksudnya kan masih hilang, masih anak kecil masih bocah. Paling sebenarnya di umurnya sekarang dia juga pernah sih pacaran, cuma nggak ketahuan aja buat kalian korbannya. Tidak. Enggak, gue nggak mau sebut nama lo, nggak enak. Jangan, udah nggak ada. Saya aja. Baik. Nah kalau misalnya tadi kan gue nih sekarang kenakalan lu di Bali, kalau di Bandung kan gue tau lah mungkin. Nggak tahu nih kalau di Bali gimana? Di Bali, kalau ke Bali mungkin karena kan cenderung culture-nya itu lebih kayak kebebas gitu ya, mungkin lebih ke western, lebih kayak ke barat. Dimana kan kita di situ kota pariwisata banyak bule, dan sebenarnya apa ya, kalau masa zaman sekolah gua justru lebih banyak. Lu percaya nggak sih gua dibully zaman sekolah? Kenapa? But mungkin lebih untungnya buat di gua pribadi, gua survive sama masa-masa dibully kayak gitu. Mungkin nggak zaman gua dulu sekolah nggak kayak zaman sekarang yang canggih gitu. Anak-anak SMA sekarang udah ngerti apa yang namanya mental health-nya segala macam, mereka bisa tinggal googling udah tahu kayak gitu. Dan mungkin zaman dulu itu kayak udah sesuatu hal yang lumrah dan nggak dibahas gitu. Jadi kasarnya gini, gue itu di Bali kan pendatang. Emang lu sebelum di Bali kemana? Orang mana mas? Gue kan orang Bali.
Kan gue lahiran Jakarta. Oh Jakarta. Jadi gue maksudnya bukan pure dari Bali gitu, cuma gue tinggal di Bali kan. Sebenarnya gue dibully dari zaman SMP sih. Jadi kenapa lu jelek? Bukan masalah itu, mungkin jadi gini, gue kayak ada dua kubu gitu loh. Zaman gue dulu masih muda ya, jadi sekarang udah tua, makasih. Gue kondisi sendiri. Jadi kalau yang cewek-cewek welcome semua, demen semua, ya kan. Cuma kota gitu loh. Cuma yang cowok-cowok ini pada nggak suka semua. Kenapa sirik sama lu? Bukan, kalau menurut gue sih bukan karena sirik ya, lebih ke masalah muka sih. Muka gue ngeselin, soalnya gue tuh orangnya kan jarang senyum. Ini udah pernah kita bahas kan sebelumnya, maksudnya itu nggak cuma zaman sekolah, sampai zaman sekarang pun masih ngikut gitu. Jadi kayak udah branding dari diri gue aja kalau orang-orang tuh banyak yang nggak suka sama gue gara-gara gue nggak pernah senyum gitu. Cuma maksudnya dalam pikiran gue gitu ya, gue nggak kenal nih sama lu, gue nggak kenal sama lu, terus gue lewat depan lu, terus itu kan banyak ya namanya lorong sekolah. Gue tuh paling males banget lewat di sekolah, berikut di lorong-lorong itu ada kakak kelas, banyak cowok-cowok ngumpul segala macam kayak gitu. Gue kan nggak mungkin lewat yang kayak berarti beda kali ya. Kalau di Bandung justru harusnya gitu. Iya, mungkin beda. Mungkin di sana juga sebenarnya harus seperti itu. Cuma gue bukan tipikal yang seperti itu. Gue karakternya adalah gue friendly, gue welcome, tapi harus kalian yang mulai duluan. Gak bisa gue yang duluan. Jadi jarang gitu. Jadi artinya harus kenal dulu lah ya. Iya, karena gue nggak bisa, orangnya nggak bisa langsung kayak so asik so akrab sama orang yang gue baru ketemu kayak gitu. Ya dulu mungkin bisa bilang rasa malu gue masih lebih gede. Kalau sekarang kan udah nggak tau malu. Bedanya di situ sih. Iya sih. Ya itu, tapi kalau di Bandung gini loh. Jadi kalau misalnya kita ngelewat nih, ada kakak kelas kan di lorong tuh banyak tuh biasanya. Kita harus ngelewat tuh punten kak, enggak punten a, ji. Iya. Ya itu emang maksudnya itu enggak cuma zaman sekolah, maksudnya sampai sekarang juga kalau gue bawa motor, misalkan ada kata ngelewatin dari depan gang ada orang tua juga pasti kayak gitu. Tetap penduduk setempat kalau mungkin tuh bagian paling bagusnya adalah sopan santun ya. Cuma mungkin zaman gue sekolah dulu ya pikiran gue nggak terbuka itu kayak gitu. Gue nggak kenal, gue nggak harus apa, ya udah gue nggak kenal lu, ngapain lu harus musik gue juga nggak musik lu kayak gitu. Tapi mereka terusin sama tampang gue, itu doang. Pada bos, karena dibilang tampangnya sombong, ngangkat gitu. Jadi seolah-olah mereka, gue jalannya biasa nih, jalan biasa kayak gini, diem biasa, tapi di mata mereka tuh kayak gue jalan kayak ngangkat anjir. Tapi enggak. Tapi emang sih gue pertama ketemu lu kan waktu kerjaan di situ kan. Siapa anjing, nggak nanya kagak. Ya gue harus gimana kan, maksudnya gue juga males nanya kan. Gue puntenin biasa aja, nggak ada senyumnya. Tapi kan mungkin kita kan lagi pakai masker kan, iya. Ketemu kan. Cuma ya benefit dan reason buat gue mulai duluan apa ya. Tapi nggak harus kalian tiru ya buat teman-teman yang nonton nih, misalkan kan beda. Konteksnya beda, karakter setiap orang beda gitu. Ada beberapa orang yang emang nggak bisa langsung open ke orang gitu sebelum disapa duluan. Ada yang emang tipikalnya friendly, dia bisa mulai first. Kalau gue emang dulu karakternya nggak bisa mulai first. Beda sih mungkin sama sekarang. Kalau sekarang karena konteksnya lingkup kerja gue menuntut gue untuk harus seperti itu, jadi gue udah mulai terbiasa sih. Sebenarnya pas SMA kelas 2 menuju kelas 3 itu gue baru mulai bisa kayak open start conversation sama orang dulu. Berarti lu SMA udah di Bali kan? SMA di Bali, gue dari SD sampai SMA di Bali kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah kenakalan, gue enggak sih, SMA gue nggak neko-neko. Bandelnya cuma ya bolos sekolah doang, ke warnet itu uang SPP. Uang SMA. Baik banget. SMA iya. Beda sama sekarang ini. Beda banget. Jadi SMA itu uang SPP gue pakai buat main game di warnet, buat main Dota. Dota yang Warcraft tapi bukan Dota. Masih belum ada Dota 2, terus masih main Dota Naruto anjir, yang karakternya Naruto. Itu kan gue suka banget, ini masih kayak gitu-gitu doang lah nakalnya. Nakalan kayak masih normal lah ya. Tapi first start belajar merokok, belajar minum ya itu zaman-zaman ini. Kalau misalkan masalah perempuan sih enggak, gue maksudnya enggak dibilang nakal mah enggak, cuma branding Playboy itu udah ada dari zaman SMA. Karena gue kan tipikal orang yang misalkan gue jadian sekarang terus gue putus, minggu depan gue bisa jadian sama orang lain lagi, jadi kayak gue proses move on-nya tuh nggak pernah lama gitu. Sampai sekarang kayaknya? Enggak juga sih sebenarnya, karena sering dewasa itu beda. Kayak gitu doang sih tuh. SMA gue nggak aneh. Tapi kalau misalnya ngomongin SMA ada yang unik sih. Apa tuh? Kayak tongkrongan anak SMA, lu di Bali gitu ada tongkrongan anak warung-warung gitu nggak sih? Ada, tapi kan gue tipikal orang yang dibully, jadi gue tidak include di dalam situ. Cuma kebetulan gue pas SMA kelas 2, gue itu kan dulu dibully gitu kan. Terus ini sebenarnya kisahnya hampir sama kayak lo. Jadi gue suka sama di kelas,
adik kelas gue jadian sama orang gitulah intinya, sama orang lain. Putus dari orang itu jadian sama gue kayak gitu loh. Nah sebenarnya pas proses mau putusnya tuh udah ada obrolan sama duluan. Iya udah ada gue duluan kayak gitu. Akhirnya udahan, terus jadilah sama gue. Yang cowoknya tahu ya kan. Kalau Tapi lu kenal nggak cowoknya? belum Nggak kenal waktu itu. Cuma tahu tapi tidak kenal, nggak akrab lah kasarnya kayak gitu. Satu sekolah tapi kan. Satu sekolah. Udah habis itu bukan satu sekolah lagi, satu kelas. Kenal gue tapi nggak akrab. Berarti teman lu lah itu. Teman sekelas, intinya teman sekelas, cuma Senang aja nggak berarti, akrab kan kayak lu- gitu. Bedanya kalau gue kan temennya waktu teman kecil kan. Iya. Kalau ini gue satu kelas kayak gitu. Nah habis itu dia tahu kayak gitu kan, terus jadi kayak permusuhan gitu lah, jadi sempet kayak dimusuhin Wes. gitu. Nah dan dia tuh maksudnya kayak pentolan gitu lah, punya teman-temannya banyak segeng gitu. Nah itu mulai dibully, dilempar-lempar batu segala macam. Tapi guanya ya udah kayak gitu. Ternyata usut punya usut, ceweknya juga ada dombanya juga sih kayak gitu ya. Tapi ujungnya mulai jadi sahabat yang Tapi sama jadi si cowoknya ya. Oh. Sama cowoknya jadi gue bubar juga. Terus sama yang cowoknya itu karena waktu itu lagi ada event di sekolah kayak gitu, pokoknya lomba-lomba sekolah gitu. Porak. Kita futsal. Ya porak. Ya kan? Apa? Porak. Nggak tahu gue sebutannya apa, lupa. Oh, di Bandung porak. Jadi semua olahraga, futsal. Iya kayak gitulah, pokoknya kayak festival gitu di sekolah yang kayak gitu. Akhirnya gue jadi sahabatan sama dia, jadi temenan sampai akhirnya gue lulus segala macam, main Dota bareng ya juga sama dia. Jadi geng-geng bandel gue tuh emang mereka orang pentolan-pentolan itu. Berarti kenakalan SMA lu nggak terlalu ekstrim kali kayak sekarang ya? Enggak, Nggak gue salah. SMA nggak ngerti apa-apa. Masih bener-bener ya udah cuma ikut teater, main basket, terus nongkrong. Sekarang jadi kayak gini belajar dari mana? Oh enggak, gini gimana sih? Gue baik-baik aja. Wow. Aduh. Tapi kan nanti ngomongin ini nih, tongkrongan anak sekolahan, anak warungan. Itu unik-unik kalau gue perhatiin ya. Kalau gue kan orangnya merhatiin, menilai, dan mengklaim. Dan menikung, ya siap. Terus gimana tuh? Kalau misalnya anak tongkrongan lu perhatiin gak sih kalau cara orang merokok, cara orang itu merokok di tongkrongan SMA? Beda-beda, Beda-beda kan? beda-beda. Ada yang gue nilai mas, gue perhatiin. Merokok, kalau orang merokok ya udah enakan gitu enjoy. Tapi ada yang gini, bengkok. Mungkin ini kalian juga yang anak tongkrongan tahu lah ya. Ada yang merokok gini, kakinya angkat satu. Ini coolnya zaman SMA kayak gini sih. Ini ngerokok, matanya sipit sebelah. Kenapa? Yang gue tanya itu kenapa matanya harus sipit? Terus gini. Ya, gitu. Kayak gini deh. Gitu. Asapnya ke mata bego makanya begitu. Enggak, kalau gue bukan masalah matanya, cara pegangnya. Kan maksudnya kalau kita kan masih yang sekarang kan ada yang gini. Nah, ada yang ngerokok cuman gue gini lah. Baru ya, sampai gimana gitu. Terus ada yang misalnya duduk di motor kayak ngerokok. Oh kalau di motor ya, zaman SMA, pengen zaman-zamannya cool. anak racing. Lu motor-motor metik. Kalau zaman gue kan motor, zaman gue tuh SMA yang terkenal tuh motor kayak Jupiter MX, Jadi burap-burap ya. Jupiter Z, yang gitu-gitu. DD. Terus bawa motornya duduknya tuh pantatnya cuma setengah di jok tuh. Wah, ini iya. Terus bener miring begini. Kalau bawa motor gini, gue nggak tahu kenapa itu. Kenapa anak racing harus kayak gitu? Karena kan dia ngerasa, Onji gue jago nih di jalan. Tapi kan nggak lagi cornering anjir. Iya, tapi kan memang gue juga dulu termasuk gitu. Gue jalan ke motor dan baunya ini sebelah gini. Nah, ini gini banget, pareng peng. Kakinya dibuka. Kakinya dibuka. Kalau apa namanya Pak? Lutut lu kena kolbak gimana? Sakit bos. Kalau zaman gue sekolah, bawa motor gue nggak kayak gitu. Maksudnya, enggak sih. Gue kalau bawa motor nggak. Cuma gue zaman sekolah ya alay-alay di Facebook doang sih. Yang kalau misalnya kita ngomongin hal yang bikin malu ya zaman sekolah, yang lu lihat lagi kembali ya foto-foto zaman sekolah sih. Aduh, Zaman SMA gue ngeliatnya kayak anjing ganteng banget, gue keren banget nih foto. ya, kan? memang ngerasa gitu karena kan dulu kan gue di SMA tuh di behel. Rambut di poni. Zaman lu udah ada kamera depan belum sih? Zaman sekolah. Zaman gue sekolah kan ada kamera depan. BB udah ada. BB kamera belakang cuy. BB apa kamera depan? Wih, maaf. Itu bukan BB Android. Udah masuk Android. Ada BB sama Android. Nah, perpindahan Iya, zaman. Android tuh udah mulai ada kamera depan kan. Kalau gue kan masih zaman BB tuh, lu pin BB lu berapa? Nggak ada nanya nomor telepon kan. Cuma zaman gue dulu kan nggak ada kamera depan, ya foto pakai kamera belakang dari atas ya. Terus dilihat lagi, anjing kurang lagi, jepret. Itu gue SMA. Wah, kalau di SMA sih memang
hal yang bikin berkesan sih kayak dikecengin sama di kelas kan. Dulu gue gini juga bukan ketua OSIS, maksudnya anggota OSIS. Kalau gue ketua OSIS. Lu ketua OSIS. Iya, banyak banget dikirimin surat-surat cinta. Terus itu kan dimading-mading ditempel. Iya, jadi kan zaman-zaman mereka MOS kan kita kakak pembinanya. Terus kayak mereka harus bikin surat cinta gitu sama kasih coklat kan. Gue dapat banyak banget waktu itu, ada sekitar 40-an kalau gue nggak salah. Itu suratnya gue baca satu-satu. Cuma gue masih ingat satu surat itu tulisannya gini. Jadi mereka tuh disuruh bikin semacam puisi gitu atau surat cinta gitu, gue lupa. Cuma kata-katanya gitu kayak kaca pernah. Matamu tajam bagaikan elang. Bagaikan elang puisinya. Kayaknya kalau kayak gitu anjing sekarang gimana gitu ya. Gak diterima macam tapi zaman kita sekolah MOS dulu emang seru sih. Maksudnya kalau sekarang mungkin MOS enggak sebenarnya zaman dulu ya. Kalau MOS dulu kan agak ekstrim. Dulu SMA lu punya ciri khas enggak? Ciri khas? Nah, yang mungkin dari fashion lu ke sekolah gimana? Enggak sih, gue fashion berubah-ubah sih. Mungkin ciri khas gue itu lebih dimusuhin karena gue nggak pernah senyum sih. Kalau orang Bali sebutnya sebeng, nyebeng. Jadi kan tegah itu tinggi, maksudnya kayak tampangnya tuh tinggi kayak nyombong kayak gitu, itu doang sih. Lu tau nggak ciri khas gue biasa aja SMA gimana? Apa? Kunci motor gantungin tali sepatu. Waduh, itu udah paling keren di Bandung tuh. Kalau zaman gue sekolah mah ini, lu tau nggak tempat kok bulu tangkis? Itu dipakein lakban hitam dijadiin tas. Jadi mana-mana kayak tas-tasan kayak untuk SMK, anak-anak SMK ya? Enggak, anak-anak kuliah yang arsitek. Iya, kayak gitu. Nah, tapi ini buatnya pakai tempat stopcock untuk yang itu bulu tangkis. Oh, kalau di Bandung kan kayak celana cutbray, terus di belakangnya tuh yang buat dompet. Oh, gua pensil, zaman gua dulu mah pensil. Di sequentialnya, terus kunci motor digantungin, keren banget itu dulu. Cuma mungkin kalau di Bali lebih ke ini sih gengsi, karena kita western, jadi kayak apa semua serba branded. Jadi kayak zaman di Bali itu anak-anak sekolah juga masih SMP udah pada bawa motor, pas udah ripel bilabong semua. Jadi gue mau nanya, kalau di Bali kan bebas nih budayanya, dan SMA itu ada nggak sih yang udah mulai kayak ditato? Ada, temen gua tapi nggak apa-apa perempuan itu, yang nggak ketahuan dipakein apa sama dia plester. Banyak sih, maksudnya menurut gue sebenarnya kalau untuk kenakalan remaja kayak perihal ditato, merokok, ngobat, atau mungkin serius kayak MBA segala macam, itu udah di semua sekolah pasti ada aja sih tato yang seperti itu. Karena itu bukan kenakalan dari suatu daerah, tapi lebih ke ya pribadi orang aja. Pasti di semua tempat lo akan nemuin satu orang yang akan seperti itu. Dan di zaman SMA juga gue itu baru ketahuan ngerokok. Kenapa coba? Jadi ada teman gue masuk jahil sih. Memang kan mereka udah ngerokok, dan gue juga udah sebelum sempat show up ngerokok depan mereka, cuma gue udah coba ngerokok kan. Di tas gue dimasukin puntungnya Sampurna Mil. Kan dulu gue di SMA dagang gehu, panggilnya Rudi Gehu. Iya, siap. Dimasukin tuh puntung rokok. Kan kalau misalnya orang tua kan dulu masih ngecek dong, kayak nyiapin buku paket. Kalau gue masih disiapin dulu, karena gue lagi mandi atau apa kan. Siapin, nanya lah, ini puntung rokok siapa? Di tas lagi. Wah, nggak tahu kata gue kan. Nah pas ke sekolah, gue nanya kan, ini siapa yang naruh puntung rokok dalam tas? Anak-anak kan pada ketawa. Itu mungkin rokok lu masukin ke tas, kan lu sering ngerokok katanya di belakang kantin. Mana ada gue ngerokok di sekolah, kan nggak pernah. Nah terus yang konyolnya gini, balik sekolah, gue ngerokok nih di jalan kan, masih zamannya ngerokok di jalan, sama kan keren kan. Iya. Ngerokok di jalan. Anak SMA pokoknya ngapain aja keren. Pokoknya keren semua lah. Nah pas belok depan rumah, mau ke rumah nih, bokap gue cuy lagi nyuci mobil. Nyuci mobilnya di depan kan. Gua belok tuh, jadi belakang mobil kan kelihatan. Nah pas gua mau belok ke rumah, gua lagi gini ngerokok, asapnya taruh di mulut. Bokap gua keluar nyuci mobil, dia nyapa baru pulang. Gua gimana? Langsung gue dikit udah pak langsung gitu. Itu baru ketahuan di situ. Oh ngerokok sekarang katanya kan. Ya udah mulai kacau lah, udah mulai semuanya dicoba. Cewek Oke, kita bahas cewek gak? Oh enggak. Itu sesi lain aja. Oke, last question sebelum kita closing nih ya kan. Hal yang menurut lo di SMA lo ngerasain, tapi di kehidupan sekarang lo nggak bisa rasain lagi, atau hal yang mungkin lo kangenin kerjaan lo sekarang? Apa ya? Mungkin fasilitas dari orang tua sih. Karena kalau sekarang kan kalau bisa mikir, kalau dulu kan kita mungkin masih bisa nipu uang buku paket.
ya di up Ya. sebenarnya kita tuh dari kecil sudah dilatih untuk menjadi Sudah koruptor. mulai ketahuan kan, maaf jangan nonton. Nah gitu aja sih, fasilitas mungkin dia dong. Kalau sekarang kan pengen apa-apa kayak ya gue malu dong minta masak, kan udah kerja. Ya mana lo? Kalau gue lebih kangen ke masa-masa kayak ya mungkin kayak kalau sekarang kan memang kita udah pada dewasa ya, beban hidup udah berbeda gitu, tuntutan hidup beda. Kalau zaman lu sekolah dulu lu nongkrong ada duit nggak ada duit, enjoy aja bukannya, santai aja kayak tenang aja gitu. Paling lu pusing-pusing masalah anjing gue belum ngerjain PR. Ya Sekarang lu mau tidur tengah malam nggak bisa tidur terus kepikiran soal hidup lu masa depan lu, worried akan itu semua. Itu hal yang gue nggak ngerasain zaman SMA. pusing kalau sekarang. Beda, itu beda banget. Itu sih mungkin yang lebih gue kangenin. Dan kalau misalkan untuk urusan ke cewek nih, nyinggung ke cewek, Gimana tuh? ngerasa nggak sih lu SMA itu ketika lu naksir sama orang, lu cuma dicanda doang iya apa sih dipukul doang, lu tuh udah seneng banget anjing. Baper kalau Udah bahagia banget ya, udah kayak bisa ngerasain deg-degan anjir. Ya, dulu tuh Lu kan bisa pegangan tangan aja udah kayak anjing gue pegang tangannya dia. Kan dulu kan diceng-cengin ya nggak sih? Iya, Cie, kayak cie gitu. iya gitu Lu kan kan seneng juga. kan. Nah, terus kayak ketika lu lagi suka sama satu cewek terus kayak setiap lu ngeliat dia lewat terus kayak lu merhatiin aja kayak beda aja feelnya. Dan itu gua rasa ketika lu dewasa lu nggak ngerasain hal-hal itu. Lebih kayak monoton gitu. Jadi kayak proses lu bisa deket sama orang, suka sama orang cuma sebatas kayak lu ngeliat dia, oh iya deh kayak gua naksir sama dia, gua deketin. Terus sudah chat jadi udah lewat gitu aja. Jadi beda ya, mungkin karena itu zaman lo sekolah itu hal yang baru lo rasain dan ketika lo udah dewasa lo udah pernah ngeliatin fase itu, jadi feelnya beda. Mungkin ke situ sih. Dan sekarang kayaknya mikir buat dapetin cewek itu kayaknya udah lebih gampang ya nggak sih? Ya bisa dibilang sih. Bukan so gimana ya? Tapi kan Mungkin buat lo gampang, lo gue susah sih. Gue kan gak seganteng lo, beda lah. gua keren cuy. Oh iya, Waduh. ya gue bisa apa tuh? Empat cewek guys. Ngaca. langsung. Jadi bahas ya mungkin apa ya kalau SMA itu aja sih paling yang gue inget ya. Iya, lo makan di KFC juga udah bahagia banget. Iya sih. Iya, lu mau ngapain? Gak akan ribet-ribet kayak mikirin duit segala macam. Lo masih ada effort zaman anak SMA ya, ngumpulin uang jajan buat jalan sama dia segala macam. Ya lebih kayak gitu aja sih paling. Ya itulah tentang masa-masa SMA. Nggak tahu kalau buat kalian semua yang nonton masa-masa SMA kalian kayak gimana. Beda-beda kali ya. Mungkin bisa sharing juga cerita-cerita di kolom komentar. Mungkin ada yang pernah tawuran kalian atau misalnya. Tapi kalau di Bali emang kita nggak ada tawuran. Nggak pernah ada kejadian di Bali tawuran. Berarti Bali memang Aman. bebas. Cuma mungkin anaknya nggak sampai ke tawuran gitu kali. Nggak sekampungan itu. Anjir, Bandung mah bukan lu. Wah, parah. Enggak sekampungan sampai bawa emosi kayak gitu, karena kita kalau misalnya di Bali ada problem, ya udah siapa yang bermasalah itu orangnya udah kroyok. Dulu tuh di SMA tuh kalau paling keren masalah cewek ribut. Anak warung mana si ini? Ayo datang tuh sebatalion warung datang. Tapi kalau ngomong itu paling keren, kan? sedikit gue pernah ngelabrak adik kelas gara-gara dia gangguin cewek gue mulu, tapi jatuhnya lebih ke arah ranah pelecehan seksual. Jadi gue samperin langsung. Dari dulu udah kena pelecehan seksual anjir. Oke guys, itu dulu tentang masa-masa SMA dari kita. Mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas episode hal-hal yang lain, ya kan? Untuk saat ini, untuk tema yang kali ini cukup sampai di sini dulu. Gue Cakra dan Gue Rudi. Sampai Dan buat jumpa. kalian juga nih yang lagi kena COVID mungkin ya. Iya. Kan lagi masih semangat lah berjuang, jangan mikirin apapun, pokoknya harus sehat kembali, beraktivitas seperti biasa lagi, lekas sembuh, karena teman-teman kita mungkin banyak yang kena juga. Ya banyak di sekitar kita juga, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, dan kita juga nggak mau bahas tentang COVID, nanti kita ditangkap, mohon maaf. Dan yang paling penting semoga negara ini cepat sembuh. Amin. Oke, paling gitu aja. See ya guys. Dadah. Bye bye.